emang kenapa makhluk itu nggak suka sama saya? Iya, dia punya dendam atau dia marah sama kakak gitu. Gue sampai nanya detail, bang, emang saya salah apa? Nggak tahu, kata dia gitu, nggak tahu, pokoknya dia nggak pengen ngejahatin kakak aja. Sampai gue tanya, bang, pengen apa dia dari saya? Dia jawab, pengen kakak mati, pengen gue mati. Kalau gue nggak kuat nahan, kalau nggak gue cacat, mati gue, bang. Karena posisinya otomatis gue. Iya. Soalnya ketiban Vespa juga ya. Pasti, gue ngikut sama Vespa. Secara nggak langsung gue mau ditumbalin. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Narasumber kita kali ini itu pernah mengalami hampir gara-gara dia membeli Vespa yang dimana pemilik Vespa sebelumnya ini ternyata adalah pelaku pesugihan. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya nih. Namanya Bang Gilang. Bang, apa kabar, Bang? Baik. Baik ya, Bang ya? Iya. Bang Gilang, ini gara-gara beli Vespa nih. Iya, benar. Lo hampir celaka, bahkan bisa dibilang fatal itu ya? Iya, fatal. Meninggal. Iya. Kenapa itu, Bang? Jadi, gue ini beli Vespa, Bang, sama seseorang. Yang pas gue beli, itu gue ngalamin kejadian yang bisa dibilang fatal, Bang, di sini buat diri gue, karena ada unsur pesugihan dari yang gue beli Vespa itu. Oke. Tapi sebelum lo beli Vespanya ya, Iya. itu lo ada ngerasa aneh tuh? Oh, banyak, Bang. Banyak, udah Itu, ngerasa keanehan? Iya, tuh? udah ada kejadian berangkaian ternyata. Sampai di akhir. Di tahun berapa ini? Di tahun kisaran 2017 atau 18. 2017? Iya, 2018. Gua kurang ingat tahunnya. Oke. Ya udah nih, sebelum gue mulai, gue mau ingetin sesuatu ya. Jadi Bang Gilang ini udah pernah juga cerita di Lentera Malam mengenai rumahnya yang ada di Pondok Kelapa, cuy. Dan teman-teman, abis nonton video ini boleh cek cerita dari Bang Gilang yang lainnya. Dan buat teman-teman juga yang pengen jadi narasumber sama seperti Bang Gilang, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Linknya gue taruh di deskripsi atau kalian hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Gilang, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi awalnya itu gue dapat informasi dari teman gue yang namanya Bewok. Dia dapat informasi bahwa ada yang jual Vespa di daerah Pulau Gebang. Di salah satu perumahan di situ, akhirnya gue samperin lah sama si Bewok ini. Gue nyamperin itu mungkin kisaran habis Isya. Nggak tahu pastinya ya, ntar jam 8-an lah. Sampai situ, masuk depan ada pos lah ya. Ada gerbangnya juga, segala macam. Gue masuk, sampailah di rumahnya dia, titik itu paling dalam, paling belakang. Sampai paling belakang itu, gue akhirnya ngelihat ini bukan kayak rumah, kan itu kan rumahan ya. Gue lihat rumah satu, cuma dia ada dak luas gitu. Pas gue masuk, ternyata pas gue lihat-lihat gitu ya, itu kayak gudang. Entah gudang, entah buat reparasi apa gimana gitu. Gue lihat banyak yang ngerjain gitu tukang-tukangnya. Gue masuklah ke situ,
Gue nanya, akhirnya yang punya keluar dari rumah yang utama itu. Keluar, gue ngobrol-ngobrol basa-basi. Ini apa ya, Bang, di sini? Gue tanya gitu kan. Oh, ini tempat biasa lah kerjaan gue gitu. Jadi dia kerja I.O. Bang. Oke. I.O. segala macem. Ya ada mes karyawannya di situ, ada karyawannya sekitar 10 gitu ya. Tempat gudang-gudang mobil, motor, bangku-bangku, ya perkakas semua lengkap dah. Basa-basinya udah segala macem. Gua akhirnya ngeliat Vespanya yang mau dijual ke gua. Gua lihat, gua cek segala macem, sempat gua tes. Ya kan, ternyata oke lah, ya kan, aman di situ. Semana Bang Vespanya? Kecil dah kalau buat gua. Jatuhnya kayak Migo, Bang. Kalau mau gua. Ya kan? Iya. Ditambahin lagi jokesnya. Iya, boleh. Udah begitu, akhirnya deal, nego harga lah ya, deal di situ. Nah, orang itu mungkin gara-gara kita ngobrol kasihkan kisaran jam 10, setengah 11 ya. Orang itu mutusin untuk ngambil surat-suratnya. Ngambillah dia ke rumah depan ternyata. Bukan di rumah yang ada di situ. Gua tanya, Bang, lu mau kemana, Bang? Gua mau ngambil surat-surat, Bang. Lah, kok bukan di sini? Enggak, ini mah rumah gue juga, cuma di depan rumah utama gue. Jadi itu kalau yang dia cerita ya, ownernya cerita, gudang itu 5 rumah dijadiin 1. Buat bengkel. Itu luas banget, Bang. Iya. Ya kondisinya ngeblong gitu, luas, tapi ada atapnya doang gitu. Di depan dia punya 4, kalau nggak 5 rumah juga. Yang jejeran. Tajir ya, Bang. Tajir. Keluar dah dia sama salah satu karyawannya. Gua nunggu nih ada kayak balai gitu ya, berdua sama teman gua si Bewok ini. Gua nunggu, ya gua main handphone, dia main handphone tuh. Gak lama dari situ karyawan-karyawan itu akhirnya udahan kan, jam kerjanya udah habis gitu ya, mau istirahat. Ya istirahat lah, masuklah ke depan gua gitu, ada mesa gitu di depan. Masuk, tinggallah gua berdua. Gue nungguin orang itu lama, bosen gue, Bang. Gue bosen. Di situ akhirnya gue untuk ngilangin rasa bosen gue, ya gue nyari kesibukan. Gue ke samping ke arah gudang, ngelihat koleksi Vespanya dia tuh. Karena dia ngomong, emang gue lihat ada dia nyariin, Bang. Kalau di klasik itu kan ada seri tahun tua tuh kayak tahun 60, tahun 61, 62, dia sampai 65 dia punya dari 60. Akhirnya gue penasaran, gue mau lihat lagi tuh detailnya gimana. Gue jalan dah ke situ, Bang. Kondisinya di gudang itu ya, perkakas banyak, Bang. Perkakas, ada pokoknya di spot-spot masing-masing spot tuh ada tempat las, buat tempat las, ada yang buat bangku-bangku, tempat bangku-bangku, ada yang kayu. Itu lengkap dah di situ. Gue jalan, Vespa itu adanya tengah-tengah. Gue jalan, gue ngeliat-ngeliatin, ya gue berandai-andai gitu, keren juga ya, kayak pengen gue begini, cakep-cakep soal Vespanya. Disitulah pertama kali gue dapat gangguan. Pas di situ gue ngeliat-ngeliat Vespa, tiba-tiba ada suara kayak benda jatuh besi di pojok sebelah kiri, ting, kenceng itu. Gue nengok ya, itu nggak ada yang jatuh sama sekali. Tadi gue pikirnya tikus, sampai gue lihat begitu nggak ada. Gue hirauin aja, gue ngomong langsung, gue jangan ganggu, saya di sini cuma beli, saya cuma orang luar yang nggak pengen, ya pokoknya gue intinya nggak mau ganggu lah di sini. Akhirnya gue muter, Bang, kan luas tuh ya. Gue jalan ke arah kanan itu tembok, cuma ada tiangnya doang, Bang. Jadi nggak ada jaringnya. Ya ventilasi ya kotak-kotak ya, cuma nggak ada jaring-jaringnya. Gue liatin, tinggi juga itu ya. Terus gue jalan, biasalah gue ngeliat itu. Mungkin dari situ 3 langkah, gue dengar suara kayak orang ngedem. Suaranya berat di belakang gue. Gue kaget tuh, Bang, di situ, Bang. Ya namanya gue sendirian di situ, gue merinding, gue nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya yaudah gue, Bang, arah ke teman gue. Pas arah ke teman gue lihat tuh, jadi ada apa ya, sebenarnya tuh kayak aliran air gitu, Bang, kayak mungkin apa ya, buat ke arah BKT kayak ya.
Oh, berarti ini pembuang airnya ke arah sini kali ya. Gue ngeliat, akhirnya gue balik ke arah temen gue. Tapi di sini gue kayak nggak tahu terpanggil, nggak tahu kayak pengen nengok ke belakang gitu ya. Akhirnya gue nengok ke belakang bang. Jadi di salah satu ventilasi itu gue ngeliat sosok pocong. Hah? Iya. Ventilasi kan tinggi bang ya. Karena agak jauh, dia agak di tengah. Ventilasi itu nggak begitu gede gitu ya. Gue ngeliat sosok pocong. Jadi yang gue liat tuh nggak tahu mata, nggak tahu muka, tapi ya ada gitulah ya. Lekukan. Iya, lekukan gitu tuh ada. Di situ gue cuma ngeliat sebentar, buang muka. Dalam hati gue, oh dia kali yang mau nunjukin ke gue apa yang tadi dehem atau yang ngisengin gue. Oh, yaudah, gue ngambil pusing. Gue balik lagi ke arah teman gue. Di situ gue ngambil air di dispenser gitu ya. Gue ambil air, gue minum lah. Gue ngomong ke teman gue, Pok, tadi gue lihat pocong di situ. Aneh banget, malah ya gue jelasin lah ke temen gue ya. Terusnya temen gue cuma nasihatin gue, udah lang, namanya di tempat begini, apalagi gudang gitu ya, ya pasti ada aja. Ya gue ya ngambil pusing, gue iya aja ya. Di sini si bewok ini bisa bang, tanda kutip ya. Okay. Gue nungguin orangnya itu lama bang. Abis dari gue ngeliat itu, gue duduk, gue diem, bete lah gue main handphone. Gue main handphone, bosen, handphone gue diemin. Gue kan madepnya, gue di kiri nih, duduk berdua gini bang. Temen gue gitu, gue di sini. Gue ngadepnya ke kanan dong. Itu kan rumah utama yang tadi gue bilang bang. Itu nggak lama dari situ bang. Jadi ada orang bang yang keluar dari rumah utama arahnya ke gerbang depan. Pertama gue liat jalan gitu bang. Tas. Gue perhatiin, gue tegesin. Kayaknya bukan orang bang. Iya. Gue pikir itu orang. Ternyata pas gue tegesin, itu dia jalan sampai full abis bang. Jadi itu ngeblak ya. Mungkin kalau diparkir mobil, satu bisa itu. Ngeblaknya gitu ya. Itu di jalan bang. Pelan-pelan. Kenapa gue notice itu bukan orang? Dia ada ekornya. Hah? Ada ekornya. Oke. Jadi sosoknya tinggi, berbulu, full. Tangannya maaf bang, kayak gini ya, kayak jalan gitu. Ekornya panjang bang. 2 meter kali. Gue nggak bisa mastiin tuh pakai panjang. Kayak monyet bang. Sosoknya. Itu jalan dari pertama sampai habis, sampai ekornya pun habis hilang gitu, nggak hilang punya ngelewatin kan tuh tembok ya. Gue diem di situ, panik gue. Akhirnya gue ngomong ke teman gue, Wok, tadi gue ngelihat sosok aneh banget Wok. Gue deskripsiin ke teman gue bang, sosoknya gimana segala macam. Dia ngomel, lo kan gue bilang udah jangan aneh-aneh. Lah gue ngeliat nggak sengaja, gue tahu ya, gue bilang gitu ya. Debat lah gue di situ segala macam. Akhirnya udah begitu aja, gue ngebanyol bang di situ. Sompral lah gue. Sosok yang tadi jalan itu, gue kata-katain ceritanya. Apa lo katain apa? Iya, itu kayak monyet waktu itu mah jalan begitu ya. Gue peragain bang jalan bang. Temen gue yang namanya tadi main handphone lagi diem aja ketawa bang itu. Gara-gara gue peragain gitu ya. Maksud gue buat nyairin suasana gitu, biar nggak canggung lagi gitu ya. Kayak gimana bang? Coba bang, boleh? Ya begitu dah. Ya begitu dah ya. Iya. Dia sambil enggak. Oh, oke. Dia kayak topeng monyet kan 2 kaki tuh ya. Cuma agak bungkuk. Kayak gitu jalannya. Tangan kanannya gue inget agak begini. Gitu tuh. Kayak mau megang tongkat, tapi nggak megang tongkat. Nggak lama dari situ ownernya pulang, datang balik lagi sama karyawannya. Dia bawa tas, dua tas, naruh di depan meja gitu segala macam. Bang, bentar bang ya, dia ngomong gitu ya. Maaf lama tadi gue nyari suratnya. Lah itu bawa tas mau mana bang, gue kata gitu ya. Ini surat semua isinya. Jadi di tas itu isinya surat BPKB, SNK semua. Ada 2 tas. Ini motor semua. Campur sih sama mobil, cuma masih ada lagi di rumah. Ini yang seingat gue ada Vespanya.
gue iseng gitu nanya, emang mobil ada berapa bang? Dia ngomong dikit sih, ada 20-an katanya. Dikit 20, gue bilang. Dikit mah 1 ya. Iya, sudah merendah dia bang, cuma ngomongnya 20 ya. Merendah untuk beroket Iya. itu mah. Motor berapa bang? Ya 30-40 kayaknya ada bang, nanti gitu. Oke, udah siap dah, gue bilang gitu ya. Ya akhirnya gue bantu nyari segala macem lah, singkat ceritanya. Gak nemu tuh bang STNK-nya, cuma ada BPKB-nya doang. Akhirnya dia ngomong sama gue, bro, kalau gue jual nggak lengkap, gue nggak jadi jual. Kalau lu mau, nanti gue cariin, ini kayaknya keselip. Soalnya gue yakin ini ada. Nanti besok lu kesini lagi aja kalau udah ketemu. Yaudah deh bang. Udah malam juga, akhirnya itu sekitar setengah 12-an ya, mau jam 12, itu gue cabut bang. Pamit lah gue, pamit segala macem. Gue warin motor dah. Ternyata bang, motor gue, kan gue naik Vario ya di situ. Goncengan dulu teman gue, nggak bisa kebuka bang, double locknya. Jadi seingat gue begini bang ya, gue tuh kalau main ke rumah teman gue ya, mau nongkrong apa gimana, gue tuh nggak pernah kunci stang motor gue bang. Dan biasa kalau lagi nongkrong gitu, itu kunci pasti nyantel. Karena gue tahu nggak mungkin hilang apa gimana gitu ya, amit-amit itu gue nggak ada yang tahu. Pokoknya gue kebiasaan gue begitu. Gue coba, kok kunci stang ya? Kok double locknya ketutup ya? Mungkin orang gue pikir positif tinggi gue tuh. Mungkin karyawannya kali ya, bagaimana gitu. Tapi pas gue coba pakai kunci gue, double locknya nggak kebuka bang. Nggak kebuka itu. Nggak kebuka. Di situ gue heran bang. Kok bisa nggak kebuka ya? Tadi nggak gue double lock. Akhirnya teman gue ngomel, lama banget ulang lo. Mau balik udah malam ini segala macam. Iya sabar bro, gue bilang gitu. Ini nggak bisa dibuka. Akhirnya teman gue si bewok ini nyoba sendiri bang, nggak bisa. Ya debat-debat kecil lah, sampai ownernya dengar. Ownernya dengar, nyamperin, ada apaan bang? Ini motor nggak bisa dibuka bang, double locknya. Masa iya rusak tiba-tiba? Nggak tahu dah gue bang. Dicoba sama owner nggak bisa. Gue balik gimana bang? Gue bilang gitu kan ya. Zaman itu ya Gojek ada sih bang, cuma jarang. Apalagi ngangkut gue bang, ya kan? Iya, Gojek udah jarang nih ya, apalagi yang mau bawa gue gitu. Akhirnya gue ngomong ke ownernya, ada alat nggak bang? Di situ kan banyak perkakas. Yaudah bang, ntar gue bukain segala macam sama orang gue. Dia bawa, kalau nggak seingat gue, obeng min sama martil. Buat ngenyongkel itu double locknya. Dicongkel. Gue pamit buat ke kamar mandi. Sebelum pamit dia ngomong, bang kalau ini nggak bisa juga, boleh nggak bang? Gue pakai bor listrik, bor impact. Gue bolongin, yang penting lu bisa pulang bang. Oke bang, gue bilang nggak masalah, yang penting gue bisa balik. Karena besoknya gue UAS, gue ngampus itu. Iya. Gue ke kamar mandi, izin kencing gitu ya. Pas gue balik, itu gue dengar bang, pas kamar mandi itu udah nginin bor, udah bunyi. Gue kira pas gue balik, orangnya udah papasan sama gue, arah ke dalam. Dia cuma ngomong gini dong bang, motor aneh bang, parah banget anehnya. Dia cuma ngomong gitu. Gue cuma aneh kenapa bang? Nggak dijawab sama dia. Biarin dah. Tapi udah bisa tuh, kata dia gitu. Ya udah, makasih bang ya. Ya udah gue cabut bang. Ntar kalau misalkan ini berkabar aja di WA, gue bilang gitu. Singkat cerita, dari depan gerbang gue cabut, gue keluar motor gitu ya. Gue jalan sama teman gue. Teman gue ngomong cuma gini doang, Lang, nanti kalau lu lewat depan, jangan nengok kiri kanan ya. Si bewok ini ngomong. Depan mana ya maksudnya? Jadi kan, gue keluar gerbang nih bang ya, gerbang rumah dia nih yang gudang itu. Itu kan jalan buat ke depan gerbang utama, pagar utama, itu kan jauh ya. Jadi kan belok-belok gitu ya. Pokoknya mata lu cuma lihat ke depan aja, ke jalanan. Jangan lihat kiri kanan. Gue udah curiga dari omongan dia. Kenapa ini ya? Apalagi ditambah gue tahu dia bisa. Udah ikutin aja dah. Belokan pertama tuh ke kanan bang. Ya namanya pas belok ke kanan, masa gue lurus aja gitu ya? Pasti kan gue ngeliat ke kiri ya, namanya belok ke kanan. Di kiri bang, gue lihat bang, di depan rumah tuh ada pohon mangga.
Jadi rumahnya ini bukan, gue nggak tahu ya, nggak beda-beda gitu, jadi mirip gitu ya. Catnya warna putih, seingat gue sih warna putih jelas gitu ya, 3 lantai kalau nggak salah. Di pertama belokan tuh ada pohon mangga, itu di situ gue lihat ada sosok perempuan. Nah, ya Mbak Kunti tapi bajunya merah. Kuntilanak merah. Iya, di pohon mangga itu. Lagi duduk kayak gini, gue nggak ngeliat jelas, pas gue liat ke kiri gini, wah ada gituan ya. Gue nunduk aja tuh ke depan tuh. Gue jalan, pokoknya seling hampir setiap rumah gitu ya. Di depannya itu, depan gerbang itu ada sosok pocong, Bang. Sosok pocong. Jadi kalau pas gue madep ke depan, dia madepnya ke depan juga ke arah gue. Jadi gue cuma ngeliat belakangnya doang. Iya. Itu kalau nggak salah lebih dari 1-2 kayaknya. Di depan pagar itu. Gue jalan lagi, kan komplek kan biasanya di tengah-tengah ada pohon palem ya. Iya, gede-gede. Di situ tikungan sebelah kiri ada pohon palem, ada pohon-pohon dalam rumah. Posisinya tuh dia di belakang pohon palem ini. Ada di rumah, pokoknya pas belokan di situ ada sosok tinggi gede yang berbulu gitu, Bang, yang biasa kita kalau kenal genderuwo gitu, Bang. Gue nggak berani ngeliat kepalanya, jadi cuma ngeliat badannya doang. Jadi pas gue ya udah gue nunduk aja. Gue keluar akhirnya dari pintu utama, arah balik gue, Bang, ke Pondok Kelapa. Di situ gue nanya, Bang, gue berhenti di warung, ya kita minum segala macam. Gue ngomong, bro, Wok, ada apaan tadi? Jadi dia jelasin nih, Bang. Menurut penjelasan dia ya, pas motor gua nggak bisa tadi di rumah tadi, kan sempat diketok pakai martil lama itu ya. Iya. Jadi kalah, Bang, yang kecilnya. Kan double lock tuh kalau di motor Honda gitu ada yang kecilnya, itu patah. Otomatis dia pakai bor. Posisinya bor tuh udah nyala kan, Bang, yang tadi gue dengar di kamar mandi. Mau ditempelin ke double lock-nya itu, tiba-tiba kebuka sendiri, Bang. Cekrek. Belum nempel. Cekrek. Jadi karena gua sebelumnya udah curiga ya, gue bilang ke temen gue pas lagi berdebat, kayaknya apa tadi ya sosok yang tadi gue gara-gara ngata-ngatain dia, dia nggak seneng kali sama gue. Akhirnya dia di situ komunikasi, Bang, dan ternyata bener, Bang, sosok itu pengen gue pulangnya pagi. Bahasanya iseng lah, gara-gara gue ngata-ngatain dia gitu, gue bercandain, dia nggak suka, makanya motor gue digituin. Yang komunikasi siapa? Bewok? Temen gue yang bewok ini. Tadi sosok yang gue liatin sebelah kiri itu ya, di rumah-rumah itu ternyata rumah ownernya, Bang. Rumah owner yang utama yang gue bilang depan itu. Jadi kalau kata temen gue, gue merinding nih, Bang, ya. Tadi lu nggak mungkin gak lihat lah katanya, yang di sebelah kiri. Itu berjejer banyak itu katanya. Iya, Bok, emang itu apaan? Jadi mereka itu mantau, Bang. Gua pulang gimana? Gitu. Karena gua sompral ya. Jadi sosok-sosok itu dia mantau. Karena rajanya ya, kalau raja atau ketuanya itu yang sosok yang kayak monyet itu. Jadi itu anak buahnya. Jadi gitu. Sepengetahuan bewok teman gue ini. Dari situ besok gue dengar kabar motornya bisa dibeli. Akhirnya gue pulang kampus, gue cepetin, gue telepon lah mekanik gue telepon bewok nggak mau nemenin gue segala macam. Yaudah gue telepon mekanik gue buat temenin gue ngambil motor. Alhamdulillah sih nggak apa-apa. Di situ ya aman-aman aja karena gue sore gitu. Pokoknya duit gue kasih, gue titipin ke karyawannya dia, gue ambil motornya, gue cabut, Bang, pulang. Nah di situ beres-beresin motor segala macem, nggak terjadi apa-apa sih, Bang, di situ. Nah disinilah kejadian yang parahnya, Bang. Seminggu kemudian gue jalan-jalan ke puncak. Touring? Iya, nggak touring sih, ya jalan-jalan aja gitu. Dulu tiap seminggu sekali gue pasti ke puncak gitu ya. Gue jalan-jalan itu gue berempat, Bang. Motor satu orang satu.
Mekanik gue namanya Samsul, Cang Eja, Ucing, sama gue. Nah, si Samsul ini mekanik gue bawa motor yang gue beli itu. Oke. Iya. Kunci-kunci sama dia segala macam, kita berangkat ke puncak. Ke puncak itu gue cuma ngopi doang, makan mie segala macam, udah turun lagi. Emang rutenya dari puncak pasti kalau arah balik ke rumah gue, Bang. Gue punya rumah di daerah Bogor, singgahlah di rumah gue untuk istirahat segala macam. Ya biasalah bersih-bersih dulu segala macam. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, tidur lah kita istirahat. Paginya kita ngopi-ngopi biasa, temen gue cerita, kayaknya di Bogor kan banyak curug ya. Kita mainnya ke curug yuk. Akhirnya ya dadakan itu juga, gue prepare, Bang. Nyarilah di Google Map curug paling deket, ketemulah Curug Nangka. Kita prepare segala macem, selesai prepare gitu ya Bang ya. Di jam 2-an akhirnya gue mutusin untuk berangkat. Jam 2 siang, gue berangkat ke arah Curug Nangka. Kan belokan ke kiri tuh dari kampus ITB, belokan ke kiri. Posisi gue paling belakang, Bang. Di posisi gue paling belakang, gue pas belokan ada gapura gitu ya. Gue dibisikin, Bang. Ada bisikan. Jangan naik. Itu jelas banget. Suara laki-laki yang ngebisikin gue di kupingan gue. Jangan naik. Spontan, gue ngebut nyalip teman gue. Gue berhentiin lah mereka bertiga. Gue bilang ke salah satu teman gue si Ucing, Bang, kenapa Lang? Lu ada apaan lu? Motor lu kenapa? Nggak apa-apa. Tadi gue cerita gitu ya. Tadi gue dengar ada yang ngomong jangan naik di kuping gue. Gue jadi ragu, gue bilang gitu ke teman gue si Ucing ini. Dan si Bewok itu yang tadi pertama itu nggak ngikut, Bang. Cuma berempat itu doang. Beda orang. Iya. Dia ngomong gini si Ucing. Udah nggak apa-apa Lang. Tenang, gue di belakang lo. Yaudah dah, akhirnya memutusin untuk berangkat gue, Bang, ke Curug Nangka. Dari situ mungkin 1,5 jam ya. Pas di pertengahan jalan itu hujan gede, Bang. Hujan gede, berkabut, jalan segala macem. Tapi yang namanya udah tanggung ya, udah kuyup segala macem. Udah nyampein aja katanya sampai atas. Yaudah, akhirnya sampai di pos itu kita bayar buat tiket segala macem. Berhentilah kita di salah satu saung. Ada saung di situ. Jadi gue cuma sampai situ doang, Bang. Nggak sampai Curug Nangka. Itu karena hujan deras banget, Bang. Dan gue pikir kalau gue ke sono takutnya licin atau gimana ya, ribet lah jatuhnya. Akhirnya gue berhenti di situ, duduk-duduk, ya nungguin hujan reda, di situ sembari foto-foto lah ya. Ngeliatin pemandangan, gak lama mungkin jam 3-an lebih ya. Gue pulang, Bang. Arah balik, jam 3:30 gitu ya. Gue arah balik dah tuh. Yaudah kita arah balik aja yuk. Orang curugnya juga takutnya gimana-gimana. Yaudah, di situ Bang, di pos itu gue udah risau hati gue. Karena ada informasi yang pertama gue denger. Gue pikir, kayaknya ntar gue pulang ya nih. Takutnya gimana-gimana gitu. Gue jadi negative thinking gitu di situ. Dan yang nyadar itu si Ucing. Lu juga jadi begitu Lang. Katanya lu jadi begitu Lang. Malah jadi negatif lu. Ya gue kepikiran Bang. Udah biarin santai aja. Di arah pulang, di mungkin setengah jalan gitu, si Samsul mekanik gue sama Cang Eja ngebut duluan Bang. Ngebut dia tuh, kebut-kebutan berdua. Gue berdua sama dia, sama Ucing. Ya gue jalan santai gitu. Nikmatin pemandangan kan habis hujan. Wah, cakep banget Bang feelingnya ya. Iya. Apalagi di Curug gitu ya, daerah situ lah ya. Gue arah balik, bensin gue habis berdua sama si Ucing ini. Akhirnya gue ngisi lah di eceran. Di situ habis ngisi, gue jalan lagi tuh Bang. Saking nikmatin pemandangan ya Bang ya. Kan Curug kan jalurnya begitu ya. Nanjak, turun, ntar tikungannya tajam gitu. Gue nggak fokus Bang. Gara-gara ngeliatin itu, gue terlambat ngambil gas. Jadi tiba-tiba si Ucing teriak, Lang, ngono Lang, nunjuk gitu ya. Tanjakan Bang, itu posisinya curam banget ya. Gue kebut Bang. Gue udah paham lah anak-anak gue kode-kode gue gitu ya. Jadi kalau gue tangan gue ke kiri gini udah pasti di stut Bang sama dia. Iya, udah prepare lah anak-anak gue gitu ya. Gue tuh udah tahu gimana caranya. Disetut. Ternyata motor gue nggak kuat.
abis daya gitu ya, udah nggak kuat. Teman gue pun akhirnya nggak kuat, gue berhenti bang. Di tengah-tengah terjal gitu gue berhenti bang. Itu kondisinya parah, teman gue kegelincir, turun gitu. Tapi untungnya nggak jatuh bang. Jadi di Vespa dia ngepot-ngepot gitu bang. Iya. Mungkin karena dia senior gitu bang ya. Hebat banget tuh. Itu kan Vespa ada standar 2-nya tuh ya. Dia tuh ngakalin pakai kaki. Jadi standar 2-nya tuh buat ngerem. Wah, anjir. Gue bilang itu emang orang nggak ngerti dah gue. Sangar banget itu orang. Skill. Iya. Gue di atas bang. Gue nahan Vespa begini bang. Jadi posisinya itu tanjakan. Berarti kan posisi gue arahnya turunan. Di situ posisi gue. Lo tau Dance Michael Jackson sih bang? Yang moonwalk. Enggak, yang orangnya. Oh iya. Itu posisi gue begitu. Percis. Ngelawan gravitasi gue begitu tuh. Itu dengkul gue udah gemeteran bang. Sampai di satu titik gue udah nggak kuat, gue takbir. Allahu Akbar, gue teriak sendiri gitu situ ya. Karena nggak ada yang lewat pas saat itu. Nggak lama dari gue takbir, ada akamsi bang, 2 orang. Naik motor Karisma yang kuat-kuat di situ kayak Karisma deh. Motor-motor gigi, bebek nyamperin gue. Itu karena ngelihat gue posisinya kayaknya biasa aja. Yang dilihat teman gue bang, itu jadi dari atas dia turun bang. Itu walaupun pakai standar dia turun gitu. Ditolongin teman gue dulu bang. Teman gue ngomong, jangan tolongin saya. Oh no, teman saya di atas. Akhirnya pas ngeliat gue kan dia mungkin karena papasan gini kayak nggak kenapa-napa gitu ya. Ngeliat teman gue dulu, pas liat gue akhirnya didorong gue bang sama dia pakai tangan gitu, didorong 2 orang gitu ya. Akhirnya bisa lah sampai tempat agak landai. Gue berhenti, gue standarin 2. Oh itu kaki gue udah gemeteran bang itu bang, kayak mau copot itu. Karena nahan itu mungkin berapa menitan gitu ya. Udah keringat dingin segala macam, kehujanan. Wah, gue bilang nggak kuat gue. Ya akhirnya gue makasih sama tuh orang. Ya gue di situ ngeres, akhirnya nemuin warung Padang bang. Ya kan, ya gue minum es teh, gue makan lah di situ. Ya gue ngeres bang, capek bang ya. Abis kejadian begitu bang. Ya kan, kalau orang-orang bilang bahagia butuh energi, itu bang energi gue bang. Ada solusinya makan nasi bang. Padang. Makan bang. Tetep bang di posisi gimana makan bang. Ini lucu banget. Nggak, ini memang bener gue makan bang. Iya lang. Aduh, gue ngebayangin aja lang anjir. Lagi ada masalah, solusinya makan Padang. Sebenarnya gimana ya, kalau gue pikir-pikir tuh bang ya, kejadian pas lagi gue di posisi itu, kalau gue nggak kuat nahan, kalau nggak gue cacat mati gue bang. Karena posisinya otomatis gue. Iya. Soalnya ketiban Vespa juga ya. Pasti, gue ngikut sama Vespa. Kiri kanan mungkin nggak jurang ya, itu sawah. Tapi kan dengan ketinggian kayak gitu bang ya. Iya. Curug itu, setahu gue pengalaman gue ya, lebih dari tanjakan puncak bang. Dia tuh kayak tapal kuda yang dibawa tuh. Nah itu kayak gitu dia. Tanjakannya itu mendadak. Iya, tanjakannya mendadak bener. Dia langsung patah. Iya, patah. Iya, begitulah kondisi itunya. Terus lu makan nasi Padang berapa? Makan nasinya 2. Nambah. Ya lauk mah biasa gitu ya. Lauk biasa. Ya mungkin ya gimana, gue capek gitu ya, gue makan aja deh. Kayak tunjuk ini. Tunjuk aja udah. Berdua sama teman gue makan dulu, udah makan. Jangan ambil pusing udah. Kejadian itu ntar dulu, pain dulu gue makan dulu, kita capek banget ini. Itu gue duduk aja udah gemeteran bang, itu kaki gue udah nggak kuat gitu ya, udah gemeteran. Temen gue ngomong ya, iya juga, bener juga lah ya, makan solusinya udah. Ya makan di situ, ya kita ngerokok bareng segala macem. Baru dah, gue telepon mekanik gue, ya kan. Karena mekanik gue nggak bisa baca, nggak bisa nulis bang. Iya, mekanik gue. Makanya nelpon. Manusia gue. Ini lu ya yang itu ya? Iya, gue manusia gue ini. Ya orang nggak bisa ya, mau gimana ya, mau ketik apa juga dia pasti langsung nelpon, klik. Mau ketik apa juga, ada apaan sih? Gitu. Gitu mah, anak-anak gue ngelawaknya gitu kalau buat dia.
Lucu banget. Gue telepon dia, Sul, di mana lu? Dia jawab, nggak tahu ini Lang. Iya juga ya, gue juga di situ baru pertama kali ya. Gue tanya gitu, lu di mana? Nggak tahu lah. Iya juga ya, salah gue nanya ya. Udah lo kasih ke Cang Eja, kan dia berdua sama Cang Eja. Di mana Cang? Ya ntar gue Sherlockin lah segala macam. Di Sherlockin lah bang sama dia bang. Posisi dia. Dari gue yang makan nasi padang itu bang, ke jaraknya dia 10 menit bang. Akhirnya karena motor gue nggak bisa, di situ kampas gue ternyata habis ya, kampas kopling gue. Akhirnya teman gue lah yang nyusulin si Ucing ini. Jadi gue tuh di tempat nasi padang perempatan bang. Karena gue udah pulang ya, gue tahu tuh jalan gimana sekarang. Ke kiri itu ke Banten, lurus itu ke Luiliang, kanan itu arah Bogor, arah balik. Temen gue harusnya ke kanan, dia ke kiri. Karena dia liat Google Map, bang. Dia liat Google Map. Itu gue nungguin, bang, sekitar dari jam 5 sampai mau azan maghrib. Udah ada ngaji-ngaji azan tuh ya, kalau maghrib kan azan ada ngaji-ngaji dulu ya. Itu dia balik lagi. Lang, nggak nemu gue, Lang. Dia di mana? Jadi akhirnya gue mutusin untuk pulang, bang, sama dia. Disetut motor gue sama temen gue si Ucing ini. Udah gue setutin aja segala macam. Kan lampu nggak ada bang ya. Lampu dia pun nggak LED bang, nggak ini cuma lampu yang kuning itu ya. Iya. Itu gue cuma dikasih instruksi kalau lu ngerem, gue tinggal loh. Buset dalam hati gue. Jadi dia mikir kan beban gue kecil ya bang ya. Iya bener. Jadi dia takutnya nggak nanjak gitu. Makanya jangan sampai lo injek rem. Gue kayak Rossi bang. Itu nikung gue bang. Itu gelap bang kondisi. Dia cuma ngomong, kalau kita nyusruk kita nggak mati Lang, tapi nyebur sawah, kata dia gitu ya. Iya sih. Gue mikir gitu ya. Udah gue ikutin apa kata lo. Yang penting kita pulang. Alhamdulillah selamat ya, walaupun peleknya dia agak peyang ya, gara-gara nabrak lubang. Itu kan gelap bang ya, nabrak lubang bang. Jadi gue ngindar, orang kelihatan, wah ada lubang, gue ngindar gitu ya. Motor dia gue lupa, dar nabrak. Pas udah sampai ininya, peyang, peleknya. Ya udah itu, gue bilang, ya anggap lu punya temen gue dah. Gue bilang gitu ke temen gue, si Ucing. Sampai di dekat rumah bang, gue ketemuan sama Samsul ini. Gue suruh, dia nungguin ternyata di depan pom bensin. Jadi dia nungguin di depan rumah gue, bang. Si Cang Eja ini pulang gitu. Ada urusan. Dia nungguin, karena kan tuh motor gue, bang. Iya. Kunci-kunci di dia semua. Akhirnya ketemu, titik di rumah gue. Gue balik gitu ya, segala macem. Gue tanya, lu ngapa duluan? Lu kan mekanik, Sul. Gue marah gitu situ ya. Kunci-kunci kan sama lu semua. Harusnya mau di mekanik, mau di belakang. Dia cuma ngomong apa? Gue nggak tahu jalan. Nah kan gue di belakang. Lagi lu nggak tahu jalan, gue di depan gue kelihatan, Sul. Gue bilang gitu ya. Iya, gue kan kecil. Gue bilang gitu ke dia gitu ya. Marah tapi gue situ posisinya. Di situ ceritalah. Lu di mana sih? Kok di Google Map nggak ada segala macam? Ya berhubung dia nggak tahu lah gitu-gituan bang ya. Dia cuma ngomong gini bang, si Samsul itu. Gua makan bakso, Cang Eja makan soto. Jadi gua notice bang, pas gua arah balik di perempatan itu, sebelah kanan itu ada tukang bakso sama tukang soto. Jarak dari gua makan nasi padang bang, itu sekitar 10 langkah. Cuma kalang tembok. Kalau nggak ada tembok itu kelihatan. Dan di situ si Ucing nggak ngeliat Vespa, nggak ngeliat dia. Diarahin Google Map ke kiri. Walaupun ke kiri pun bang, itu bener-bener cuma belok ke kanan, nyampe itu. Iya. Itu dia nggak ngeliat. Sama sekali. Padahal di situ pas di Sherlock, dia masih di situ katanya. Itu aneh menurut gue gitu. Ah masa sih? Yang sebelah kiri kan gue pengen negesin bang itu. Iya ada tukang bakso sama tukang soto. Karena gue sebel gitu. Nah ini ada tukang, orang gue habis kehujanan gitu, kuyup ya. Ada tukang soto sama bakso ini. Tadi kita makan ini aja bang ya. Gue ngomong gitu, keburu kenyang gue makan nasi padangnya. Iya. Kalau belum gue makan lagi bang. Yo, maksudnya begitu poinnya gitu ya. Gue notisnya di situ. Tapi Sherlockan pertama itu kan 10 menit. 10 menit. Tapi harusnya dia ternyata nggak 10 menit harusnya. Gue nggak tahu kenapa itu tiba-tiba
Google Map ngeblank gitu. Iya. Oke, lanjut. Sampailah gue di rumah. Di situ gue telepon bokap gue buat akhirnya gue ngambil Vespa gue lah ditaruh di mobil gitu ya. Buat bawa pulang gitu ya. Akhirnya gue nginep lah di situ bertiga sama Ucing sama Samsul. Bokap gue balik. Di situ ya udah cerita gitu-gitu aja segala macem. Nggak ada apa-apa malam itu bang. Mereka arah pulang itu mungkin sekitaran jam berapa ya? Agak sore kayaknya. Jam 2, jam 3 ya. Dia agak sore, cabut duluan. Yaudah, gue duduk di sini aja. Gue bilang gitu, di rumah sendiri. Terus juga bokap gue balik lagi, kan gitu ya. Nah, di saat gue sendiri ini bang, di rumah. Gue lagi main handphone, gue di sofa main handphone, gue tiduran gitu ya. Gue tiduran madepnya ke arah pintu dapur. Pintu dapur itu ada jendela, tralis, sama ordeng yang renda, warna putih. Karena gelap ya sore gitu, cahaya belum gue nyala gitu ya. Itu di balik jendela itu ada yang ngeliatin gue bang. Sosok itu gue nggak bisa bilang cowok atau cewek. Setahu gue inget itu hampir full jendela. Jadi ininya tuh kelihatan gitu ya. Iya. Madepnya ke gue bang, matanya ke gue. Cuma gue nggak jelas banget karena ada tenda ya dan jarak gue agak jauh ya, dan gue ngeliatinnya nggak jelas gitu ya. Gue bilang itu apaan ya? Kalau yang gue inget sih kayak berbulu gitu bang. Nggak ambil pusing, pas gue lihat begitu nggak ada, gue cabut ke kamar. Akhirnya bokap gue sampai, gue balik lah sama bokap nyokap gue ya. Gue balik segala macem, mandi lah gue di situ. Nyampe itu sekitar jam 7. Kemana nih? Balik ke Pondok Kelapa, rumah gue. Ke Jakarta? Iya, ke Jakarta. Okay. Dari Bogor ke Jakarta, gue balik, naik mobil, ortu gue. Pas sampai rumah gue, prepare buat mandi segala macam, bersih-bersih segala macam. Udah bersih-bersih, gue duduklah di sofa rumah gue, main handphone. Sekitaran jam 9:30, 10 kayaknya, itu karyawan gue pulang. Karyawan somai gue. Oke. Di sini karyawan somai gue bisa ya bang ya? Iya. Dia pulang, biasa jadwalnya dia tuh pasti kalau pulang ngangkatin bumbu. Lagi ngangkatin bumbu, dia nanya ke gue. Kan gue dipanggil di rumah kakak ya. Kak, kemana kemarin? Gue jawab dong ya. Ke Bogor. Oh, ke Bogor. Dia nanya lagi. Ngapain aja kak di sana? Lah, pertanyaannya jadi begini ya. Ya gue agak lancang gitu ya. Main kok, A, gue panggil gitu ya. Main kok, A, di Bogor. Oh, cuma gitu doang jawabnya. Jadi O-nya tuh agak gimana gitu ya. Iya. Dia nanya lagi. Vespanya kenapa, Kak? Iya, trouble. Kemarin ke arah Curug. Jadi Vespanya trouble gitu. Koplingnya habis, gue jelasin gitu ya. Oh, gantian gue yang nanya. Karena gue tahu dia bisa ya. Emang kenapa nanya kayak gitu ke saya? Gue bilang gitu. Dia cuma ketawa kecil. Enggak, Kak, nggak apa-apa. Emang ada apa? Gue tanya gitu. Akhirnya dia ngebuka tuh di situ, Bang. Apa ya katanya? Iya, jadi kakak di situ sebenarnya diingetin. Dia ngomong gitu. Gue kan baru pulang, Bang ya, baru bersih-bersih. Tiba-tiba dia ngomong begitu, Bang. Sebenarnya kakak tuh diingetin, jangan pergi ke situ. Kakak lupa apa enggak? Digituin. Gue bingung nih. Diingetin. Gue langsung notice, Bang. Kan gue pas lagi mau berangkat, ada yang ngomong, jangan naik. Gue cerita ke dia. Ada si A yang ingetin jangan naik. Sebenarnya itu poinnya katanya. Kakak nggak boleh naik ke sana. Jadi ada sesuatu. Emang kenapa? Baru dijelasin tuh detail. Jadi gini, Bang. Pas bokap gue pulang, kan Vespa di mobil. Minta tolong lah sama dia sama adik gue buat nurunin Vespa. Bertiga nurunin Vespa. Pas nurunin, bokap gue kena apa gitu. Nggak tahu selaan, nggak tahu biru kakinya. Nurunin. Jadi dia karena bisa,
Dia ngerasain bang, jadi di Vespa gue itu ada makhluk yang ikut. Oke. Iya, makhluk yang ikut ini ternyata pengen nyelakain gue bang. Gue pokoknya saling nanya jawab gitu sama dia. Iya. Iya, sama tukang somai gue ini. Gue bilang, emang kenapa makhluk itu nggak suka sama saya? Iya, dia punya dendam atau dia marah sama kakak gitu. Gue sampai nanya detail bang, emang saya salah apa? Nggak tahu, kata dia gitu. Nggak tahu, pokoknya dia nggak pengen ngejahatin kakak aja. Sampai gue tanya bang, pengen apa dia dari saya? Dia jawab, pengen kakak mati. Pengen gue mati. Jadi kejadian yang itu gue di Curug itu kalau nggak ditolong aja bang, itu gue kalau nggak cacat pasti mati. Gue nggak cerita di sini bang. Iya benar. Temen gue pun yang nyaksiin ya si Ucing ini, iya lang, kalau lu nggak cacat pasti mati lang. Itu nggak mungkin banget gue cuma beset-beset doang bang, nggak mungkin. Posisi itu pasti gue terguling-guling bang. Benar. Di situ gue shock ya. Akhirnya gue tanya, emang dari mana sosok itu? Apa dari Curug apa gimana? Akhirnya dia diem. Dia kan kayak bisa flashback, bisa apa, dia bisa itu bang. Kayak gitu. Jago ya? Bisa bang. Tukang somai itu ya? Tukang somai dari Banten bang. Iya, dari Banten. Tinggal ya. Gue juga kaget tukang somai gue sakti juga ya. Gue pikir begitu. Ngaduk bumbu doang tuh padahal. Gue juga bingung itu. Dia diem. Akhirnya dia ngomong, dari orang kak katanya. Dari orang maksudnya. Iya nih pernah transaksi katanya, pernah beli sesuatu katanya kakak sama orang ini. Gue bingung tuh. Beli sesuatu. Beli apa? Dia diem lagi tuh. Dia ngikuti Vespa. Nah, gue baru notice bang. Dia ngikuti Vespa. Apa jangan-jangan gue beli Vespa yang itu ya, yang mekanik gue pakai tuh, si Samsul pakai itu ya. Oh, saya pernah beli Vespa. Gue jelasin tuh. Nggak tahu kenapa dia nangkap itu. Oh itu kak, itu sosok yang ngikut di motor, yang beli itu pindah ke motor kakak, ke motor gua, pas lagi gua touring itu pindah. Sosok itu buat nyelakain gua. Jadi, gara-gara perkataan gua sompral di rumah itu, dan ada yang mantau itu, yang gua liat sosoknya ada kuntilanak, pocong itu dia mantau buat nyari tahu gua bang. Anjir. Jadi apa ya kalau bahasanya, secara nggak langsung gue mau ditumbalin, secara nggak langsung. Ngeri banget. Terus? Ya akhirnya gue shock lah bang dengar dari dia gitu ya. Berarti semua berangkaian dong ceritanya. Iya benar. Pantesan ada sesuatu. Si Bewok juga nggak ceritain detail ternyata. Pantes dia nggak mau ikut. Ya pantes dia nggak mau ikut bang. Dia aja nggak mau. Ya udah akhirnya, oh gitu ya. Gue akhirnya denger itu ya tadinya gue gimana aja takut bang. Ya nggak lama dari situ. Tapi si AA lanjut ngaduk lagi. Masih itu bang. Itu kan side job gitu bang. Udah. Saya coba ngomong sama gue, dia job utamanya yang ngaduk bang. Kalau nggak gitu nggak cuan bang. Lanjut tuh ya? Lanjut. Lu masuk ke dalam dia masih? Lanjut masih. Akhirnya ya selesai di situ bang, gue cerita tanya jawab sama si Soma itu, di situ gue nggak lama aja jual Vespa itu. Lu nggak lama jual? Iya gue jual itu Vespa. Ya gue nggak tahu itu kalau kata AA yang sama ini udah nggak ngikut sih, udah inian. Gue juga nggak dengar kabar orang itu kenapa-napa juga sih, gitu sih. Si pemilik ini itu jual Vespanya, memang sengaja ngejual, atau memang ada visi atau misi yang dia mau jalanin gitu? Contohnya mau nyari tumbal. Iya. Kalau menurut gue sih bang ya, yang gue alamin kayaknya emang dia jual aja gitu ya, nggak ada niatan. Dan itu pun dia kayaknya nggak tahu bang itu dia pesugihan ya, itu keluarganya. Oh. Jadi sosok yang tadi kayak monyet yang gue bercandain di awal itu pesugihannya bang. Pesugihan tapi keluarganya? Keluarganya.
Anaknya nggak tahu. Anaknya Itu kan kayaknya beli nggak tahu. anaknya Iya, kan? anaknya. Yang Iya, jual. gue jual anaknya itu. Heeh. Nggak tahu. Jadi kayaknya turun temurun gitu. Karena emang tajir banget, Bang. Di situ gue ngeliat gitu ya mobil 20 gitu ya. Iya, mobilnya Iya. 20 anjing. Dikit kok Bang, cuma 20. Dikit, cuma 20. Motor bisa 40 itu. Itu mencar gitu ya di bengkel ada segala macem. Iya. Ya emang tajir sih Bang. Terakhir dia yang paling baru sih gue liat yang deket bengkel yang tadi gudang itu ada Pajero emang baru buat bokapnya. Di depan gue punya 4 Bang. Buset, gue kata ini aja dijadiin gudang. Gue kira itu rumah utama 1, sebelahnya gudang. Oke lah, maksudnya di sini buat gudang sama rumah-rumah ya buat gue singgah Bang, buat gue ngontrol. Di depan 4 Bang, rumah keluarga gue ya anjing. Gue kata Tajir mampus. iya, belum itu baru di situ Bang, belum yang lain-lainnya. Bener. Jadi emang pesugihan gitu Bang. Tapi dia nggak tahu ya. Nggak tahu. Coba lu kasih tahu. Aduh, ngeri Bapak Bang. lu pesugihan. Gue aja mau jadi tumbal Bang, gara-gara gue ngecengin. Iya. Bangsat. Kalau begitu mah gue minta maaf itu langsung. Iya. Iya tahu begitu maksudnya ya. Iya. Anjir, ngeri banget. Tapi si AA nih sempat ngomong nggak? Sebenarnya lu tuh selamat gara-gara nasi Padang juga. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Pemulihan energi ya. Pemulihan energi. Iya. Cepat sih lu. Enggak emang begitu Bang. Ya kalau kejadian daripada marah-marah gitu Bang ya. Makan dah ya, minum gitu ya. biar tenang gitu, chill. Tapi kapan-kapan gue pengen deh ngerasain jalan deh sama lu deh. Boleh. Lu masih sering jalan-jalan gitu. Masih. Ntar gue tanggal ini mau ke puncak gue. Lu mau ke puncak sama anak-anak gue. Naik Vespa lagi. Iya. Oke. Nah, si Bewok ini nih, temen lu itu tuh ya, yang tahu padahal ya. Iya. Sempet lu tanyain nggak, kenapa lu nggak ikut, kenapa itu? Sempet. Cuma dia mah jawab ya namanya begitu. Cuma nggak jawab cara ini doang. Cuma jawab begitu doang. Ya sekedarnya. Ya gue yakin dia tahu karena mungkin dia komunikasi segala macem ada niat mungkin kan dia ngerti gitu ya. Cuma emang brengsek aja. Bangke. Nah si Samsul itu kan ngebawa motor lu dari Jakarta ke puncak ke air terjun ke Bogor. Ngerasain sesuatu gak ketika naik? Wah, gua nggak ngerti dah kalau sama dia Bang. Gua touring sama dia di Pantura, dia bengong Bang. Dia bengong Bang di Pantura, demi Allah. Bengong. Digonceng sama teman gua di Pantura nih. Itu siang-siang Bang. Bengong Bang gini. Gua sampai ketawa Bang. Itu mekanik unik Bang. CS gua mau begitu. Mukanya gimana gua ngebayangin. Waduh lucu banget Bang. Ada videonya tuh di HP temanku, lucu banget itu dia. Ada? Boleh lah kasih. Waduh, kalau gua tanya temen si Uci kan gue touring lagi tuh bertiga ya ke Pantura gitu ya, arah Cirebon. Itu dia Pantura siang-siang itu bengong Bang. Gua sampai ketawa Bang, itu geli banget gua ketawa itu, parah. Ya gitu deh Bang, ya maaf ya kekurangannya ada tapi mungkin dia punya kelebihan dengan skill. Iya, benar. Benar. Gua nggak mandang itunya. Benar. Mandang kekurangannya dengan candaan gua gitu palingan. Tapi kan kekurangannya itu nggak bisa baca doang kan. Nulis juga nggak bisa. Gitu. Kalau bengong, kenapa itu? Gua ngerti banyak cicilan kali. Nggak nanya. Banyak cicilan kali ya. Gue emang nggak tahu dia sering bengong Bang. Gue sampai bingung. Orang di Pantura yang jalur panas ya banyak mobil motor itu dia bengong Bang. Teman gue aja ketawa yang nyetir. Kayak dipanggil tuh diem aja gitu. Iya, jadi digoyang-goyangin motor gitu ya sama teman gue yang itu diem aja bengong gitu. Gue juga nggak tahu. Lu kalau ketemu orang mau lucu banget tuh orang ya. Penasaran gue tuh Samsul tuh. Baru lagi tuh karakternya tuh. Tapi waktu pertama kali lu datang ke rumah itu, terus lu mau beli Vespa-nya, itu lu sempet itu gak sih? Diperingati gitu atau dikasih tahu sama karyawan si pemilik Vespa-nya? Iya. Kalau pas gue datang sih nggak ada yang ngomong. Bahkan pas besoknya lagi gue deal beli akhirnya itu nggak ada yang ngomong Bang. Dan nggak ada yang kayak aneh gitu, gerak-geriknya gue liat biasa aja gitu ya.
karena mungkin dia di situ kerja kali ya. Iya, iya. Jadi nggak begitu fokus buat ngurusin gue, walaupun dia tahu pun mungkin ya udah bodo amat gitu, urusan lo bahasanya gitu kali ya. Ini kan sosoknya monyet ya. Iya. Kalau menurut AA gimana tuh? Si AA tuh yang punya kelebihan tuh. Iya, benar. Yang ngaduk bumbu tuh. Pesugihan apa nih yang dianut? Jadi memang sosok ini ya kayak monyet, dia ngomong sosoknya kayak monyet. Dia ini apa ya, punya kerajaan lah yang diisi. Jadi makanya dia punya anak buah tuh yang tadi tuh yang gue lihat tadi tuh. Itu dia punya kerajaan. Ya tugasnya dia namanya ini kayaknya ada unsur pesugihannya. Kalau kata Somai. Kemungkinan menurut kita ya itu pesugihan monyet kali ya. Gua kurang tahu ya. Oh, lu nggak tahu ya? Ya menurut gua nih pesugihan monyet. Karena beberapa waktu yang lalu kita pernah ngangkat mitos pesugihan monyet, cuy. Iya. Dan sosoknya yang dipelihara itu monyet. Yang sosoknya kayak monyet itu. Ya, benar. Padahal lu ngatainnya juga fakta. Fakta. Bahkan sama tingginya sama gua, Bang. Iya, tapi fakta bentuknya kan bentuknya begitu, Bang. Monyet kan? Bener, monyet. Lu ngomong kayak monyet. Iya. Masa dia marah? Mungkin dia nggak bercermin, Bang, sama diri dia sendiri. Iya kan? Nggak bercermin tuh. Kalau gue dikatain kurus malah marah, Bang, gue. Karena fitnah jatuhnya. Iya, bener. Bener ya kan? Kalau gue bilang katain gendut, emang gue gendut. Emang gimana? Tapi lo orang paling slow sih yang pernah gue temuin nih. Walaupun ya ini cuma slow dia. Gokil, bercandanya enak. Lu mah udah berdamai lu mah ya? Udah berdamai lama, gue udah berdamai lama, iya. Makanya tadi tuh gue penasaran kalau jalan sama lu nih gimana tuh serunya tuh. Apalagi sama Samsul tuh. Boleh. Boleh deh, touring kita. Tapi ini nih guys, Bang Gilang ini tadi sempet ngomong kalau dia tuh punya kisah yang berkaitan dengan sosok tuyul. Iya. Itu apa tuh Bang? Maksudnya gimana itu? Di rumah gua, Bang. Di rumah gua. Di rumah lu lagi? Jakarta yang Pondok Kelapa itu. Jadi ya kejadiannya sih abis dari sini gak lama, Bang. Podcast gak lama. Itu mungkin jarak seminggu apa 2 minggu gitu ya. Nyokap, kejadiannya malam ya, jam 12 nyokap PA gua. Gua lagi di luar. Nak, pulang. Kenapa, Bang? Gue bilang gitu kan. Gue jawab, ini tadi ada benda jatuh dari atas. Di atas tuh, di lantai 2 gua, benda jatuh. Kalau kata nyokap gua, kayak remari atau apa gitu, yang gede gitu jatuh gua. Itu dia ketakutan, Bang, karena nyokap gua kan di rumah sendiri. Akhirnya nggak lama, ya gue balik gitu. Gue ngomong, ya ntar besok pagi dicek aja, bareng-bareng segala macem. Ternyata emang nggak ada benda jatuh, Bang, dicek sama nyokap gua. Tuyulnya di mana? Nah, disinilah dia akhirnya ngomong ke pade gua. Dia ngomong cerita, akhirnya inilah, Bang, rumah gua dibersihin gitu ya. Ternyata pade gua ngomong ada sosok tuyul. Oke, tahan. Itu kalau mau lengkapnya teman-teman, untuk kita ngundang lagi Bang Gilang, kalian tulis di kolom komentar ya. Karena pesugihan tuyul tuh udah lama banget nih. Tuyul ya, khususnya tuyul itu udah lama banget gak dibawain di Lentera Malam. Oke guys, tulis ya di kolom komentar. Nah, Bang Gilang, terima kasih ya udah datang ke Lentera Malam lagi. Sama-sama. Nanti kita touring, kita ajak Samsul gimana itu. Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan gue Gilang. Izin pamit, bye.